Alhamdulillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba bil islami nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita lanjut live lagi sebentar saja terkait siangan nih. Kebutuhan mikro makronya pupuk korma kita ini disiangi nih, sekaligus diberikan aplikasi keperluan mikro makro asam humat kalsinut terus malika plus boosternya. Jadi walaupun pohon kurma kita ini hanya satu pohon ya, hanya satu pohon, itu pun bisa berbuah Bapak Ibu nih. Jenengan silahkan komen-komen, saya tak sambil membersihkan rumputnya, nanti saya akan mundar-mandir gitu. Ini karena aplikasinya harus segera, jadi di sini ada bayam harus kita, ini rakus makanan, ini bayam ini kelihatannya pohonnya pohon air tapi rakus, kita bersihkan dulu karena pohon korma kita sedang bermanggar dan wih, Masya Allah. Nah, ini kita evakuasi, kita pindah dulu ke tempat yang layak, karena kalau di sini nanti berebut makanan. Apa ini? Oh, kunyit dan kunyit. Oh, bukan kunyit. Nah, kita bersihkan dulu. Apa ini? Oh, empon-empon. Ini kita pindah. Jadi bersihkan area sekitar di pondoknya. Karena mau kita berikan pupuk makronya ini. Orang mau doya aku. Silakan Bapak Ibu yang mau komen, silakan. Nanti saya jawab. Saya sedang mempersiapkan, kalau nggak besok ya lusa kita siap kebutuhan pupuk makronya, kompos. Nanti bawa cangkul, kita bawa cangkul. Ya monggo, untuk sahabat-sahabatku yang baru gabung, walaupun hanya satu pohon kurma itu tetap mau berbuah ya. Tidak usah khawatir, walaupun hanya satu pohon ya, tetap mau berbuah. Tidak usah khawatir ya Bapak Ibu. Ini kita sedang lakukan pembersihan pohon kurma kita ini. Ini nanti di area setengah meter dari bonggolnya ini kita aplikasi pupuk padat, makanya kita bersihkan rumputnya karena ini sedang berbuah, pohonnya sedang berbuah. Kita akan aplikasikan pupuk padat, bersihkan dulu rumputnya. Nanti bawa cangkul Pak. Pak cangkul, Masya Allah, subur banget ini. Walaupun hanya satu pohon ya, asalkan pohon kurma ini betina pasti mau berbuah dan jadi tidak usah khawatir ya.
Pak, punya saya satu pohon apa bisa berbuah? Bisa, asalkan dirawat. Monggo yang ingin bertanya sambil kita edukasi Pak, karena hostnya ini ya double job ya, aplikator ya Pak, ya kerjanya sendiri belum bisa gaji kameramen nih. Jadi untuk mencerdaskan Indonesia ya harus ambil resiko double job. Indonesiaku itu tidak cocok kalau nggak tanam kurma, makanya segera dimulai ya Pak Ibu. Ini pohon kurma 23 tahun yang dulunya hampir beberapa kali ditebang karena ada manten, karena ada banyak lah. Sekarang ini alhamdulillah sudah mulai berbuah, jadi makin yakin Indonesiaku tercinta itu bisa ditanami kurma. Masya Allah, Masya Allah. Saya sambil kemas-kemas persiapan, insya Allah nanti kita siapkan pupuk makronya nih. Oh Bapak Ibu, ini pestisidanya, kita taruh sini biar tidak dimainkan anak-anak. Udah mau duhur kan, tadi barusan kita pruning, tapi kita harus live dari channel sebelah. Nanti kita semua sosial media kita gunakan untuk edukasi teman-teman, supaya apa, masyarakat Indonesia itu terjangkau semua, 300 juta terjangkau semua, terjangkau edukasi, terjangkau kabar ya, kabar budidaya kurma. Ini sampai merambat ke pohon, kita bersihkan. Karena kalau banyak gulma ini ya mengganggu juga jangka panjang. Nah, akarnya ini akan terus naik berbarengan dengan gulma. Nah, kalau kita bersihkan akarnya ya sudah di bawah sini aja. Nanti mau aplikasi pupuk padat kompos. Nah, kita bersihkan rumputnya karena jadi monggo untuk sahabat-sahabatku semua yang ingin bertanya seputar budidaya kurma yang kita kerjakan di Kediri di Jawa Timur ini, silahkan. Alhamdulillah subur sekali Indonesiaku ini, sangat subur sekali. Tidak cocok kalau nggak tanam kurma, nggih. Jadi di Kediri itu sudah banyak Pak Ibu, nggih, pohon-pohon kurma yang usianya 3 tahun 4 tahun belajar berbuah. Ini 1,5 tahun di planter bag sudah belajar berbuah. Ini 1,5 tahun masih di planter bag, 1,5 tahun belajar berbuah. Jadi yang berbuah itu yang betina teman-teman,
yang betina saja, yang jantan tidak berbuah. Jadi monggo sahabat-sahabatku semua, dari Sabang sampai Merauke, jangan pernah ragu untuk bertani kurma di Indonesia, karena Indonesia aku tercinta ini sangat cocok ditanami kurma. Buktinya Sabang sampai Merauke ini pohon kurma tumbuh baik, jadi edukasi kita itu bukan asal bicara, tapi memang berdasarkan bukti dan fakta. Di Indonesia itu kurma tumbuh baik. Mengenai produktivitas, perlu diketahui Bapak Ibu, yang berbuah itu hanya kurma betina gitu. Kalau kurma jantan apa enggak berbuah? Tidak, sampai menjulang langit ya enggak berbuah, karena enggak punya sistem produktivitas buah. Jadi ini perlu diketahui sahabat-sahabatku semua, dari Sabang sampai Merauke, kurma yang berbuah hanya yang betina gitu. Untuk yang jantan tidak berbuah. Ini 1,5 tahun. Masih di planter ini. Beli bibitnya di mana? Kita harus di stok bibit kurma asli Indonesia. Sudah tes DNA. Harganya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta yang perpasang ya. Perpasang 2,5. Sudah tes DNA. Jadi monggo untuk sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke yang baru gabung, jangan di skip. Kita terus bagikan edukasinya supaya Indonesia aku tercinta ini makin cerdas untuk meraih kesuksesan. Kalau yang umur 2,5 juga ada. Nah, ini yang umur, kalau yang ini umur 3,5 tahun kan? Umur 3,5 tahun ya. Umur 3,5 tahun belajar berbuah. Ini sekarang umur 5 tahunan, berbuah 3 kali. Minggu lalu baru saya polinasi yang ini ya. Jadi ini awal berbuah umur 3,5 tahun. Oke, monggo Bapak Ibu ya. Nanti habis duhur insya Allah kita live lagi lah. Nyapa sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke supaya segera mau bertani kurma Bapak Ibu. Karena tidak lama lagi global warming, global war ini menjadi kerisauan kita semua. Dipersiapkan stok pangan dan dipersiapkan stok pangan. Jadi monggo untuk sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke yang ingin bertanya, ingin edukasi, ingin pendampingan, bisa nyimak dari video-video atau video-video yang kita unggah. Dari Sabang sampai Merauke itu sudah ratusan tahun. Kurma-kurma itu tumbuh baik. Mengenai produktivitasnya memang ada kendala. Karena apa? Banyak pohon kurma yang jantan yang tumbuh di Indonesia itu. Nah, hal ini tidak diketahui atau tidak dipahami masyarakat Indonesia. Makanya statement kita sampai hari ini itu tetap meyakini kurma nggak cocok di Indonesia. Bukan nggak cocok. Kurma itu cocok sekali di Indonesia. Tetapi terkait produktivitas
memang hanya kurma betina yang berbuah Bapak Ibu, ngoten nggih. Jadi biar terpisah nggih. Apa yang kita pahami itu biar nggak salah tafsir. Karena saya yakin masyarakat kita itu sebenarnya cerdas, menganalisa itu cerdas, tetapi menyimpulkannya juga terlalu dini. Seperti halnya saya dulu ya. Saya itu 2014 itu mulai mikir, oh tumbuhnya bagus, kok gak wah ya gitu. 2014 saya pikir 2000, bukan 2014, dari kecil saya itu, tapi mulai fokus itu 2014. Saya mikir lah ya itu ya api urip api kok gak wah ya. Nah itu ternyata setelah kita riset dengan peralatan, dengan teknologi, ternyata banyak pohon kurma jantan yang bertumbuh di Indonesia. Dan 100% pohon kurma jantan itu yang nggak akan berbuah. 100%. Jadi kalau ada 100 pohon di sekitar kita jantan semua yang nggak berbuah. Yang berbuah itu hanya pohon kurma betina. Dan ini perlu diketahui masyarakat Indonesia biar tidak salah tafsir, ngerti nggih? Karena sampai hari ini masyarakat Indonesia itu masih menafsirkan salah. Indonesia nggak cocok tanam kurma itu. Nah, padahal yang dilihat itu pohon kurma jantan. Ya selamanya nggak akan berbuah, apalagi dipelihara. Makanya kita munculkan, apalagi dipelihara. Makanya kita munculkan, dirawat, terus dipupuk. Nah, pastikan yang dirawat di pupuk ini yang betina. Jangan merawat memupuk yang banyak jantan, nanti yang tetap nggak hasil. Jadi monggo sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan nih. Ini sudah selesai kemas-kemasnya ya. Kita laporan dari pohon kurma berbuah walaupun hanya satu pohon. Saya akan supaya sahabat-sahabatku semua itu semangat untuk bertani kurma ini ya, satu pohon berbuah. Monggo Bapak Ibu yang ingin tanya silahkan. Sebelum saya akhiri live kita siang hari ini, ini harus duhuran dulu Pak. Nanti pada duhur lah, insya Allah kita jumpa lagi. Walaupun hanya satu pohon ya, ini berbuah. Tahun lalu 11 manggar, saat ini satu manggar. Nggak kelihatan. Apa kameranya kena matahari kan? Jadi berbuahnya di samping sebelah sana. Kalau ini bekas-bekas manggarnya masih, Kalau manggarnya yang sekarang ini ada di samping ya, di sebelah. Jadi nggak kelihatan, kena matahari. Monggo yang ingin bertanya, kita mumpung masih ada waktu, teman-teman. Mumpung masih ada waktu, edukasi kita sebelum zuhur ini kita akhiri. Satu pohon, walaupun hanya satu pohon tetap bisa berbuah ya. Asalkan pohon kurma betina, itu catat, penting sekali. Karena banyak sekali masyarakat kita itu yang tidak paham. Pohonnya hanya satu pohon, satu batang, apa bisa berbuah? Kemarin banyak pertanyaan itu, makanya kita
unggah live supaya masyarakat kita itu tidak ada ragu-ragu walaupun hanya satu pohon ya. Insyaallah ya. Kita cukupkan dulu perjumpaan kita siang hari ini. Ini beberapa kali live karena harus isi baterai dan lain sebagainya. Oke, insyaallah nih. Pohon apa bang? Pohon kurma ini. Pohon kurma. Jadi Bapak Ibu siang hari ini ikut live-nya kurma Kediri. Tani kurma Kediri. Jadi yang belum tahu pohon kurma ini pohon kurma. Kalau satu batang apa bisa berbuah? Bisa. Ini contohnya ya. Ini pohon kurma yang tumbuh hanya satu batang, alhamdulillah berbuah. Sudah tahun lalu berbuah 11 manggar. Ini kita zoom ya. Kita zoom. Sebentar. Nah, ini bekas manggarnya masih ya. Sekarang bermanggar lagi, tapi di sebelah sana kalau saya ambil kena matahari, enggak kelihatan juga. Bisa backlight ya. Sudah 11 manggar. Insya Allah tahun ini bisa lebih. Karena mulainya saja di 11. Nanti bisa lebih dari itu. Jadi monggo. Terus sahabat-sahabatku yang hari ini belum percaya bahwasanya Indonesia bisa ditanami kurma, bisa simak terus, bisa follow edukasi tani kurma Kediri. Oke, insya Allah ya. Kita cukupkan edukasinya siang hari ini. Insya Allah disambung lagi di kesempatan berbeda. Jangan lupa setiap malam jam 8 kita live, saudara. Setiap jam 8 kita live edukasinya, ya. Berkah manfaat untuk kita semua. Indonesia tidak cocok kalau nggak tanam kurma. Kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan mutlak kebodohan kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.